Halo Pak Yosef, perkenalkan nama saya April Luis Haringar Ulibasa. Saya dari kelas 11 IPS 2 dengan nomor presensi 3. Jadi di video ini saya akan membahas 5 pertanyaan dari soal ulangan uraian sejarah Indonesia hari ini tanggal 3 Maret 2022. Oke, kita mulai saja. Soal yang pertama itu adalah bacakan dan jelaskan isi dari teks Sumpah Pemuda. Oke, Sumpah Pemuda terdiri dari 3 bait atau tiga alinea. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas maknanya. Makna yang pertama, makna Sumpah Pemuda pada alinea yang pertama itu menggambarkan bahwa para pemuda dan pemudi Indonesia, yaitu kita, bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan kemerdekaan bersama menjadi satu hingga titik darah penghabisan bangsa Indonesia. Yang kedua, makna Sumpah Pemuda alinea kedua ini menggambarkan walaupun kita semua tinggal di pulau-pulau yang berbeda, walaupun kita berasal dari suku yang berbeda, agama, etnis, warna kulit, namun kita hanya mengakui bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Atau dengan kata lain, pada alinea kedua ini menegaskan bahwa adanya rasa persatuan dan toleransi yang kokoh. Kemudian alinea ketiga. Alinea ketiga ini terkandung pada kalimat menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kalimat ini menegaskan bahwa walaupun tiap suku daerah memiliki bahasa daerahnya masing-masing, tetapi bahasa Indonesia lah yang merupakan bahasa persatuan kita. Bahasa yang menjadi identitas dan harus dijunjung tinggi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke soal nomor 2. Berikan pendapat Anda tentang peran wanita dalam pergerakan nasional. Pendapat saya tentang peran wanita dalam pergerakan nasional ini tentu saja saya sangat setuju. Karena pergerakan nasional ini tidak hanya harus dilakukan oleh para kaum lelaki saja, tetapi memang seharusnya wanita juga ikut andil dalam peran pergerakan nasional. Mengapa? Karena Indonesia tidak mengidentitaskan seorang gender untuk kaum laki-laki saja, tapi kaum Indonesia juga diidentitaskan untuk kaum gender laki-laki dan perempuan. Pun dengan adanya gerakan wanita ini, wanita derajat dengan ada peran wanita ini dapat mengangkat derajat wanita di kancah nasional dan internasional, dan dapat menjadi salah satu pembentuk unsur persamaan gender dalam sosial kita. Lanjut ke nomor 3. Berikan pendapat Anda tentang Indonesia Raya naskah lengkap. Menurut saya isi dari Indonesia Raya lengkap ini berisi tentang yang pertama ada puji-pujian, yang kedua ada harapan, dan yang ketiga ada janji seluruh rakyat Indonesia kepada bangsanya. Oke, kita kupas satu-satu. Terdapat 3 stanza. Kita bahas dari stanza yang pertama. Pada stanza pertama dimulai dari kalimat marilah kita berseru Indonesia bersatu, hingga kalimat ke bawahnya memiliki makna berupa seru-seruan dari masyarakat Indonesia yang saat itu belum merdeka. Kemudian juga untuk menyirami para jiwa-jiwa pejuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Karena itu terlihat pada kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kemudian lanjut ke stanza yang kedua. Makna ini berfokus pada lirik yang bagian marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Sebuah kalimat yang menggambarkan landasan spiritual dengan mengajak seluruh rakyat Indonesia agar mendoakan Indonesia agar selalu bahagia, dan harapan-harapan untuk bangsa Indonesia untuk selalu mengharap yang baik dan yang puji syukur untuk bangsa Indonesia.
Lalu lirik lainnya yang disoroti adalah sadarlah budinya dan sadarlah hatinya, yang bermaksud agar masyarakat Indonesia memiliki budi dan hati yang baik. Lanjut ke stanza yang ketiga. Uh, Stanza ketiga ini bermakna janji-janji yang diutarakan oleh rakyat Indonesia kepada sesama dan kepada bangsa Indonesia sendiri untuk masa ini dan masa-masa kedepannya. Oke, lanjut ke nomor 4. Jelaskan pentingnya pendidikan bagi Indonesia di masa pergerakan nasional. Menurut saya tentu saja hal ini sangat penting, karena dengan adanya kaum terdidik, Indonesia tidak perlu lagi berjuang mengusir penjajah dengan mengorbankan korban jiwa. Atau setidaknya dengan adanya kaum terdidik ini, korban jiwa itu semakin terminimalisir. Karena dengan adanya tokoh terdidik Indonesia juga dapat mengusir penjajah dengan strategi yang lebih matang lagi, dan bahkan bisa berjuang, dengan adanya kaum terdidik bisa berjuang dalam bidang politik, sosial, moderat, kooperatif, serta dengan melahirkan kaum terdidik lainnya. Seperti salah satu contohnya adalah pembentukan taman siswa. Sepenting itulah para kaum terdidik pada masa pergerakan nasional. Kemudian yang soal yang kelima, apakah yang dapat kalian lakukan sebagai pelajar untuk Indonesia saat ini? Tentu saja karena terutama saya sebagai seorang pelajar, tentunya menjadi belajar yang tekun dan untuk menjadi calon yang sukses di masa depan dan tidak menjadi beban negara. Itu poin yang utama. Kemudian tidak hanya dalam akademik saja, saya mengaktualisasikan norma-norma kehidupan dan bangsa serta bernegara di dalam kehidupan sosial saya. Seperti yang sudah dibahas tadi di atas, tentu saja salah satu norma yang saya lakukan adalah norma dalam nilai Sumpah Pemuda. Lalu juga yang lainnya, saya juga melakukan sebagai warga negara yang baik, saya tertib dalam peraturan negara-negara. Oke, sekian dari saya, jawaban saya atas 5 soal yang Bapak berikan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang mengenakan di hati Bapak. Saya April Luis, saya pamit undur diri. Terima kasih.